Ini saya akan mulai untuk membacakan pertanyaan dari audiens yang sudah cukup banyak yang masuk. Ini sehingga kita punya bahan pemicu yang masih relate sekali dengan tema kita siang ini. Ini ada yang pertama saya bacakan dari Dr. Ipin RSIA Asih ya. Ini terkait sekali dengan hukum kesehatan. Jadi nanti mungkin boleh ditanggapi oleh Pak Mahesa dahulu, boleh dilanjutkan lagi dengan narasumber yang lain. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana jika ada nakes yang menolak, nah ada beberapa poin penekanan di sini, tenaga kesehatan menolak divaksin dengan alasan punya DM, tetapi DM yang tidak terkontrol ya, tetapi menolak juga untuk ditata laksana DM-nya. Kalau kita melihat tadi konstitusi, kemudian undang-undang kesehatan, memang kesehatan ini kan menjadi hak gitu, jadi tidak bisa dipaksa untuk berobat DM. Tapi kemudian dia tidak bisa divaksin karena tidak terkontrol DM-nya. Ini seperti apa nih pandangan Dokter Mahesa? Silakan dok. Ya, ini dua hal yang berbeda ya, Dokter BK. Jadi pertama, dia tidak mau divaksin karena dia ada komorbid. Yang satunya komorbidnya nggak mau dikontrol ya. Ya, jadi kalau dia masih ada komorbid, mungkin saya sekalian menjawab ada beberapa pertanyaan di situ terkait dengan adanya 12 golongan penyakit yang menjadi kontraindikasi. Itu dasar hukumnya seperti apa? Jadi kita mengacu kepada konstitusi, mengacu kepada undang-undang kesehatan, mengacu kepada etika profesi kedokteran dan kesehatan, bahwa keselamatan pasien itu menjadi yang utama. Jadi tindakan vaksinasi harus tetap mempertimbangkan keselamatan pasien. Jadi kalau berdasarkan panduan atau protokol yang sudah disepakati oleh Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi sebagai lembaga yang berwenang, sebagai kontraindikasi atau penundaan jangan dulu divaksin, maka kita harus mematuhi itu. Karena kalau kita tetap memaksakan dan terjadi apa-apa, maka akan menjadi pertanyaan di hadapan hukum. Sudah jelas-jelas ada panduannya, nggak boleh divaksin dengan komorbid kok tetap dipaksakan. Seperti itu. Jadi perlindungannya adalah keselamatan pasien. Itu yang pertama. Kemudian ada pertanyaan juga sekalian Dokter PBK mengenai surat kelayakan. Jadi itu banyak sekali ditanyakan kepada kami. Siapa yang sih memberikan surat keterangan layak atau tidak layak? Jadi karena tenaga kesehatan khususnya tenaga dokter itu juga dilatih sebagai vaksinator, maka kalau kita tahu dalam pelaksanaan vaksinasi kan setelah dari meja satu ke meja berikutnya itu kan dokter yang men-screening. Kemudian kalau dia dinyatakan aman, maka dia boleh masuk ke meja selanjutnya untuk divaksinasi. Artinya dokter umum pun punya kewenangan terhadap itu. Jadi layak atau tidak layak itu bisa diberikan oleh dokter umum. Tapi dengan syarat adalah dia sudah mengikuti pelatihan. Itu juga saya sering sampaikan ke teman-teman di daerah, tolong kalau untuk mengeluarkan surat keterangan dan lain-lain, selain kompetensi, Anda juga sudah terlatih dan sudah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan. Ini tuh Dr. Rebecca. Ya, terima kasih Dr. Mahesa atas penjelasannya. Ini ada beberapa pertanyaan juga masih terkait dengan tadi yang dibahas oleh Pak Imam, Pak Iwan, akan di-share oleh teman-teman panitia. Ya, saya izin bacakan. Yang pertama dari Bapak Franis, ditujukan kepada Bapak Imam, tapi nanti boleh ditanggapi juga oleh yang narasumber lainnya. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya peran konkret yang dapat dilakukan oleh tokoh atau panutan agama maupun kerohanian dengan dampak atau pengaruhnya yang besar untuk benar-benar menanamkan kesadaran diri bagi dan dalam para umat masing-masing agar menaati protokol kesehatan maupun mengikuti vaksinasi COVID. Terkait perihal kemungkinan adanya penolakan dari mereka karena alasan hak asasi ataupun merasa lebih baik beriman dan mengandalkan perlindungan Tuhan daripada takut terhadap apapun yang terjadi seperti terkena COVID itu sendiri. Jadi ada pengajaran yang kontra gitu Pak. Bagaimana Pak Imam? Ya. Jadi yang saya amati ya dari para ahli agama itu tafsir itu juga cukup cukup perdebatannya cukup seru. Dan itu yang fasih untuk melakukan. Sebenarnya ada contohnya tadi di kalau mau dengerin saya bisa play itu. Jadi para ulama yang menggunakan argumennya beda banget dengan Pak Iwan gitu ya. Mereka pakai pendekatan hadis ya, terus konteks waktu Rasulullah misalnya ada bahaya apa yang dia lakukan gitu kan, dan masalah ketakwaan misalnya, apakah kalau Rasulullah itu malam hari waktu hijrah itu
malam hari untuk menghindari orang Quraisy itu dianggap dia itu kurang bertakwa misalnya gitu loh. Karena menghindari bahaya itu bukan berarti dia kurang bertakwa gitu kan. Waktu melakukan perang misalnya dengan perlindungan pakaian perang yang tidak yang bisa melindungi dari panah, dari tombak, apakah Rasulullah itu juga pengecut gitu kan. Jadi kurang bertakwa. Jadi ada argumen-argumen yang sangat khas ya, dan bocor lagi nih, emang itu seninya di situ. Sampai mana saya jadi lupa Mbak Rabeka. Oke, jadi argumen-argumen seperti itu saya kira harus mereka itu tidak hanya sporadis ya, harus dihimpun. Nah, tanggung jawab dari umat ya, keumatan kan kalau itu terjadi, dan ini sekarang sudah terjadi ya, klaster masjid, klaster tahlilan, klaster. Nah, kalau itu faktanya seperti itu dan kemudian masih ada orang yang mengkampanyekan tidak perlu divaksin dan terbukti bahwa vaksin itu melindungi dan vaksin itu terbukti melindungi, apakah dia apakah dia akan tega mengorbankan saudara-saudaranya? Nah, tapi biasanya masyarakat kita itu kalau udah mengalami baru dia akan sadar. Nah, sekarang ini banyak banget yang anti vaksin terus diam-diam memvaksinkan diri karena saudaranya ada yang meninggal atau dia sudah kena setelah dia megap-megap baru. Nah, orang-orang yang kemudian sadar yang tadinya anti vaksin misalnya itu perlu mendapatkan tempat untuk, misalnya kamu mau nggak menjadi promotor untuk mendukung vaksinasi supaya nggak terjadi seperti kamu. Nah, ini orang-orang kayak gitu perlu dipilih tentu ya, tapi harus hati-hati jangan sampai itu yang orang-orang betul-betul sadar. Nah, itu bisa menjadi orang yang mengkampanyekan vaksin lebih efektif daripada Imam Prasojo. Karena Imam Prasojo bukan yang anti vaksin dari awal ya, dan saya tidak ada keluarga langsung yang meninggal karena itu. Apakah harus menunggu meninggal dulu nih jadi jubir? Kan enggak gitu lah. Tapi menurut saya itu orang-orang itu harus dijadikan barisan-barisan untuk menyadarkan demi keselamatan bangsa ini. Kalau tidak, terjadi seperti di Amerika tuh, bangsa yang kaya, yang relatif terdidik tetapi tersesat. Sehingga seperti sekarang itu. Ya, terima kasih Pak Imam, Pak Iwan dan Pak Mahesa juga saya persilakan Pak untuk menanggapi. Ya saya cuma mau menanggapi sedikit aja. Jadi memang kita mesti cari cara ya, karena kalau kita lihat masyarakat Indonesia tuh banyak yang nggak bisa melihat risiko gitu. Jadi kalau kita ngomong risiko segala macam itu nggak bisa gitu. Dia mesti ada pengalaman orang dekatnya terjadi gitu kan, baru dia percaya gitu kan. Sama juga seperti kalau ada efek samping dari vaksin. Vaksin kan pasti ada lah orang yang akan mengalami efek samping KIPI yang kita sebut kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau saya, Pak Imam mungkin gampang. Saya meyakinkan Pak Imam gampang. Ini ada Pak Imam, cuma kan ini persekutuannya kecil. Nah, tapi itu perkasih tuh menerjemahkan yang saya ngomong tadi. Lah kalau saya ngomong, ya ada resikonya cuma 1/100, itu percuma gitu kan, nggak masuk gitu kan. Nah, itu tadi komunikasinya penting gitu ya, itunya komunikasi yang sesuai sasaran, bukan sekedar ngomong di TV. Saya bisa ngomong di televisi, ini resikonya kecil loh, menurut penelitian sepersegini. Apakah akan didengar sama orang-orang yang itu gitu kan? Apakah akan masuk? Nah, itu pertanyaannya sebetulnya gitu kan. Dan lebih susah lagi Pak kalau agamanya beda. Oh iya, betul. Nah, yang bayangin kita ini di tengah kayak gini, yang masyarakat yang harus diyakinkan adalah misalnya umat Muslim tertentu ya. Ya. Terus yang muncul yang menjelaskan misalnya Dokter Terawan yang Kristen. Ya. Terus sekarang Pak Luhut yang Kristen. Susah, makanya Pak Luhut harus mengumpulkan para ulama ya, betul. Dan jangan ulama nasional Pak. Ulama-ulama lokal, pengajian-pengajian itu yang juga dititipi untuk menjelaskan. Nah, itu yang mapping itu yang menjadi penting, Pak. Iya, yang lokal yang lebih penting. Saya namain gitu karena saya tuh pernah punya penelitian gitu ya. Penolakan vaksin terhadap vaksin Miser Rubella, campak rubella waktu itu. Ya, salah satunya di Aceh.
Ya. Lah, padahal kan waktu itu dari MUI mengatakan nggak apa-apa gitu. Tapi yang kami dapat di lapangan bilang enggak. Ini kiai saya bilang nggak boleh. Seolah-olah dia bilang saya nggak peduli MUI mau ngomong apa, cuma kiai saya tuh bilangnya nggak Betul. boleh. Gitu. Iya, iya, betul Pak Iwan. Baik, terima kasih.